pilih tema, saya tuh orang yang gak sabar. Jadi saya pikir, saya langsung keingat bagaimana ya Tuhan itu begitu sabar ngadepin saya gak sabaran gitu. Nah jadi dalam persiapan ini Tuhan melatih saya untuk bagaimana jadi sabar. Terutama hari ini tadi, dari pagi ke sini macet-macet, udah kejar-kejaran waktu. Ceritanya mau barengan Marley jadi bisa tukar jam 8:30 sudah di bus hebat. Menuju sini ya, iya saya sendiri excited sebetulnya ketemu ibu-ibu ini. Udah lama Marley bilang nih pas ada ketemu lagi katanya onsite. Ya udah pas saya bisa ya jadi saya senang sekali bisa hadir di sini. Iya, kalau bicara soal sabar itu sebetulnya saya lihat ada video berikut ya. Mamanya ngurusin bayi jadi dia lihat kayaknya ini bisa lama nih. Jadi memang untuk sabar gak gampang gitu ya kalau ada sesuatu yang menarik. Saya lagi pikir kalau Tuhan liatin kita mirip-mirip kayak gini gak sih gitu ya. Kenapa Tuhan begitu sabar ngadepin kita? Karena kita gak ngertian gitu seperti anak kecil. Mesti dikasih tahu, mesti dituntun, dipimpin begitu ya. Nah di dalam sebetulnya bagaimana sih dunia ini memandang soal sabar itu. Jadi setiap negara punya adat istiadat dan hal-hal yang berbeda dalam berhubungan dengan orang lain begitu. Sabar ini seringkali bukan hanya untuk Tuhan tapi juga relasi kita dengan sesama jadi terganggu seringkali karena gara-gara kurang sedikit sabar gitu ya menanti waktu yang pas. Nah ini kita lihat apa yang terjadi di Jepang begitu. Ini ada seorang yang satu hari dapat tugas dan dia ketemu dengan banyak orang demensia. Ada yang mungkin pernah dengar berita ini. Jadi nggak tahu apa-apa, gampang lupa seperti itu. Dan usia makin tambah banyak yang mengalami seperti demikian. Jadi kita berhubungan dengan orang yang kadang ingat, kadang enggak begitu. Nah dia lihat orang-orang ini makin tua dan kalau nggak kurus kasihan banget begitu. Dia ini akhirnya membuat restoran. Ini ada 35 juta ya. 35 juta di seluruh dunia ya. Nah dia bikin restoran, pegawainya orang-orang demensia. Jadi saya pikir ide yang berani juga gitu kan. Orang pelupa disuruh minta order gini. Jadi ya terjadi salah kirim order. Tapi justru orang akhirnya demen yang keliru itu rupanya. Bisa terima dan mereka rasa itu menghibur si staf yang ada di restoran ini. Udah salah order dikasih tahu, oh bukan pesan yang itu. Iya, masuk keluar yang sama lagi, yang keliru lagi begitu. Jadi semua orang yang setelah dari restoran ini waktu ditanya, semua senang, nggak ada yang komplain begitu. Jadi mereka lebih menghargai usaha dari orang-orang yang demensia ini. Dan jadi lebih terpikir lagi, ya bagaimana dengan banyak orang yang enggak gitu ya. Nah ini ada di dalam hidup, kesempatan-kesempatan seperti ini sebetulnya bagaimana bisa berhubungan dengan orang, dan kita bisa ketawa begitu dengan orang yang keliru begitu ya. Nah seringkali kita nggak sabar memang dengan orang yang keliru. Gitu ya, jadi tidak seperti Tuhan ngelihat kita. Padahal kita tuh keliru terus, benar nggak? Kita bukan demensia tapi mirip orang demensia di hadapan Tuhan, iya kan? Belaga kayaknya benar, belaga keliru. Oh salah ya Tuhan. Iya, entar ini padahal habis minta pengampunan dosa besok lakukan lagi gitu kan. Jadi saya pikir ya Tuhan tuh luar biasa sabar. Nah kita mau lihat ada satu bagian firman Tuhan dari 2 Petrus. Kita baca ya satu ayat ini. Tapi sebetulnya ini satu perikop tentang menantikan kedatangan Tuhan itu. Jadi kita baca ya bersama-sama ya. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat.
perikop ini memang bicara tentang Tuhan Yesus yang akan datang lagi. Nah, orang tanya kapan datang? Datang gimana sih? Lambat banget ini, kita makin dianiaya dan lain-lain. Enakan kalau Tuhan datang udah selesai begitu. Nah, ini pikiran waktu itu. Jadi pesan ini mau menyampaikan enggak, waktu Tuhan itu memang spesial. Jadi sabar itu erat sekali dengan connect dengan waktu gitu ya. Nah, ini saya sedih nggak bisa baca. Iya, ada 3 hal prinsip ya mengenai ini yang saya ambil dari bagian itu. Yang pertama, sabar karena kasihnya gitu ya. Jadi ya karena Tuhan itu memang mengasihi kita. Sebetulnya kalau kita mengasihi orang, kita nggak akan terlalu cepat bertindak karena kita rasa kurang cepat, nggak sesuai dan kita kehilangan kesabaran itu. Iya kan, kalau waktu masih saya ingat pacaran ya seperti banyak di video, wah ini iya, aduh apa dibantuin, sabar bener, oh belum selesai ya, mau ini bantuin. Nah, seperti itu, ada inisiatif dari kita bantu pasangan kita, sabar kalau belum bisa-bisa dan lain-lain. Itu begitu udah menikah beneran, heran dari tadi udah berapa menit ini atau berapa jam. Seperti itu. Udah pernah dikasih tahu, nggak inget juga, lupa. Nyetel remote lah apa, bisa jadi kita nggak sabar. Udah, ini kan gampang banget. Nah, jadi apa yang di pikiran kita, kita ingin orang lain juga sama dengan kita. Jadi nggak sabar. Karena nggak ada kasih sebetulnya. Jadi udah berkurang kasih, bukan nggak ada sama sekali barangkali ya, kurang kasih. Jadi seperti itu. Nah, itu ada beberapa hal yang kita bisa lihat sebetulnya dari apa yang saya lebih baik saya punya kali ya. Jadi saya bisa lihat. Mengenai apa yang Tuhan sebetulnya kerjakan di dalam bagian hidup kita. Allah yang kasih itu erat dengan dirinya sendiri. Allah itu sumber kesabaran itu sendiri. Jadi karena Allah itu kasih, Allah itu menjadi sumber kesabaran sebetulnya. Kita bisa belajar dari Allah bagaimana dia bisa bertindak dan lain-lain yang kita lihat betul-betul sabar. Salah satu contoh yang kita bisa alami sendiri itu bagaimana Allah demikian sabar menunggu kira-kira 1500 tahun sampai Alkitab menyebutkan. Itu sama seperti waktu kita ngajarin anak kita barangkali dari bayi yang nggak bisa apa-apa terus kita tuntun sampai besar. Kita ajarin baik bertindak, sikap, karakternya kita bentuk kepemimpinan, kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi apa yang Allah lakukan kepada kita, mengajari sampai umatnya ini nanti bisa mengerti apa yang Allah maksud dengan adanya Alkitab pun perlu waktu. Allah nggak turunin dari langit, blok buku udah selesai. Itu kan jalur cepat. Tapi Allah nggak lakukan. Allah sabar menanti. Orang berbagai orang dengan kebiasaannya, dengan keberdosaannya dan lain-lain, dipimpin sedemikian rupa sampai bisa nulis itu. Ada 40 orang yang Tuhan pakai. Selama rentang 1400 sampai 1500 tahun. Luar biasa. Dari berbagai tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, pendidikan beda-beda semua. Tapi akhirnya jadi. Udah jadi kita nggak baca. Gitu kan, ini kan jadi, Tuhan gimana sih, saya udah kasih isi hatiku, kamu gak baca-baca. Nah ini yang terjadi. Jadi sebetulnya kesabaran Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, iya, ada di buah roh ya. Jadi sebetulnya ini salah satu rasa dari buah roh kan, kesabaran itu. Rasul Paulus ingetin, orang yang percaya Kristus mestinya ada ini. Tapi memang gak gampang kan, hidup dipimpin oleh roh itu gak gampang. Hidup di dalam ketaatan itu paling gak gampang. Ini yang sebetulnya menjadi tantangan kita. Yang ketiga, kenapa Allah sabar? Karena Allah gak pengen manusia binasa seperti tadi. Allah gak pengen manusia itu binasa sehingga diperlukan waktu yang panjang. Masih ingat bangsa Israel?
tegar tengkuk, benar-benar luar biasa. Tuhan pimpin untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi di dalam kesabarannya pun bukan berarti Allah nggak bisa melakukan sesuatu yang kalau melanggar kekudusannya begitu ya. Satu generasi habis, nggak masuk karena nggak pernah mau diajarin. Nah jadi sebetulnya kalau kita lihat kasih Allah, kesabarannya, bukan berarti semua seperti manjain orang anak. Ada titik-titik di mana Tuhan bisa bertindak kalau waktu, bukan berarti itu nggak sabar, tapi berlawan kepada kedaulatan Allah dan kekudusan Allah. Itu nggak ada ampun. Seperti kita lihat di Bait Allah waktu Tuhan Yesus balikkan jualan dagangan itu, kita bukan bilang oh Tuhan nggak sabar itu enggak, karena sudah melanggar kesucian Allah. Jadi kita lihat mesti dibedakan ada kesabaran di dalam tindakan mengasihi sama di dalam tindakan langkah kebenaran. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, action, tidak nunggu. Jadi sabar itu bukan berarti diem aja nunggu begitu. Jadi kalau kita lihat di Alkitab, di dalam rentang waktu 1400 tahun di mana Allah berfirman dengan melalui tulisan dan lain-lain itu Allah bertindak sebetulnya. Dari janji yang di Kejadian pasal 3 ayat 15. Yang akan meremukan kepala ular dan tapi nanti keturunan perempuan itu akan diremukan tumitnya. Janji keselamatan melalui Kristus yang akan datang itu, yang akan menghabisi si ular, tetapi Kristus harus tumitnya remuk. Itu sudah janji lama sekali sejak awal penciptaan. Sejak Adam dan Hawa jatuh. Tapi langkah untuk menuju ke sana panjang sekali. Kenapa Allah memperkenankan ada proses yang panjang? Bukan cepet-cepet aja lah sebelum dunia makin banyak orang berdosa. Nanti makin kacau, cepet-cepet aja lah diselamatin. Tuhan Yesus langsung kirim. Kan kalau mati dengan berapa orang lebih gampang gitu. Kalau digebukin gak sampai parah gitu lah Tuhan Yesus. Tapi enggak kan. Allah memilih sampai orang itu banyak sekali. Banyak sekali yang mengkhianati Tuhan, banyak sekali yang udah mendapatkan mujizat juga barangkali teriak-teriak salibkan dia. Ada begitu banyak. Yang orang lupa dengan apa kebaikan yang Tuhan lakukan. Sabar bukan main. Sampai penjahat di sebelah Tuhan Yesus waktu bilang, kalau kamu yang Tuhan turun gitu kan. Sabar menghadapi orang-orang yang gak ngerti begitu. Jadi bagaimana dengan kita gitu ya, kalau melihat seperti demikian lalu kita yang sudah ditebus oleh Tuhan seharusnya sabarnya tuh sampai level mana begitu. Iya. Volume saya nggak kedengeran. Oh. Kurang keras ya suara saya. Oh, oke. Iya. Jadi ini ya ada beberapa poin kurang dekat ya. Jadi Yesus bertindak di dalam kesetiaannya kepada Bapa di surga. Taat dia. Datang ke dalam dunia dia taat. Harus menghadapi itu surga juga tahu semua. Malaikat yang tadinya memuji Tuhan juga satu hamba Tuhan bilang barangkali menangis itu. Karena Allah pribadi kedua Allah Tritunggal akan meninggalkan surga yang mulia. Dan akan menjadi sama dengan manusia. Harus terpenjara 9 bulan di dalam rahim Maria. Itu kan gimana begitu? Karena bukan sekedar, karena ingin menyelamatkan umat yang dikasihinya. Jadi kita lihat bagaimana Allah itu sabarnya itu dalam action itu luar biasa. Dan itu kesetiaan Tuhan kepada umatnya begitu. Sampai seperti itu. Nah ini yang menjadi poin untuk kita sendiri. Bagaimana supaya kita belajar untuk setia juga ya. Kedua, memberi waktu bagi umatnya untuk bertobat. Tadi di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 disebutkan Allah itu bukan lambat. Allah nggak lambat. Allah selalu mempunyai waktu yang pas. Cuman memang nggak gampang untuk memahami itu. Yusuf adalah orang yang ngalamin sendiri itu. Daud adalah orang yang ngalamin sendiri itu. Daud udah diurapin untuk jadi raja tapi dia nggak langsung jadi raja. Saul yang jadi raja. Saul nggak ganti-ganti dan dia tidak melakukan tindakan membantu Tuhan untuk dia cepat-cepat jadi raja. Dia bunuh aja Saul. Ada kesempatan untuk itu, tapi dia nggak lakukan. Dia udah diurapi loh. Ada alasan bagi dia, Tuhan engkau sudah urapi aku, ini orang di depanku tinggal aku habisi. Sebetulnya udah aku jadi raja. Tapi dia nggak lakukan. Karena tetap ada prinsip-prinsip yang dia mesti tahu bahwa
dia yakini bahwa Tuhan nggak akan seperti gitu. Terlalu gampang untuk Tuhan bikin seseorang tuh musnah. Seperti gampangnya juga kalau memang Tuhan mau dia menjadi raja. Tapi taat kepada Allah itu bagi dia nomor satu. Jadi kesabaran itu ada kaitannya dengan ketaatan kita dan kesetiaan kita. Kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Jadi sebetulnya akan jauh lebih mudah kalau kita mengasihi orang, kita tahu bahwa kita ada di dalam bagian yang mesti setia kepada seseorang, kalau kita tahu bahwa kita ada di dalam ketaatan kepada seseorang. Entah kita sebagai pegawai, entah kita sebagai atasan, atau kita di dalam bisnis, hubungan, dan lain-lain. Semua kita tahu ada perlu titik di mana sabar itu ada. Tapi tidak melanggar kebenaran. Jadi begitu melanggar kebenaran, udah beda. Kita mesti ada tindakan drastis. Ya, jadi no. Pak, nanti ini kalau beli ini, Bapak ada komisi untuk Bapak? No, misalnya. Langsung enggak. Kalau paksa-paksa, saya nggak beli dari kamu, beli dari tempat lain. Misalnya seperti itu. Jadi ada tindakan bukan kita jadi menikmati kekeliruan. Begitu ya, itu yang Tuhan Yesus tunjukkan. Yang ketiga, sabar menanti respon manusia. Sabar menanti respon, itu yang nggak gampang. Saya tuh kalau lagi perlu kan kita WA, tolong dong dibales telepon nggak diangkat, ini gimana gitu ya. Kan gitu kan kita jadi nggak sabar. Ini gimana sih kerja? Jadi kadang-kadang saya suka nggak sabar terus terang Bapak Ibu. Saya tuh kelemahan saya itu. Nggak sabar termasuk juga nggak sabar untuk berhenti ngomong. Nah jadi itu yang saya seringkali ditegur dan saya pikir benar. Cuman refleks aja. Terjadi. Makanya aduh Tuhan ini gimana. Nanti saya diajarin juga sama Tuhan bagaimana begitu ya. Jadi kalau sekarang kayaknya udah jauh lebih mendingan. Bukan lambat. Jadi seperti yang dibayangkan. Enggak, karena Tuhan tetap mempunyai waktu yang paling bagus, yang paling pas. Kita memang, saya ngadepin persoalan Bapak Ibu di dalam, saya udah pernah sharing di sini. Saya dulu bilang Tuhan udah di sini nih, dikit lagi nutup hidung nih, tolong dong Tuhan. Tuhan udah lewat dari hidung nih Tuhan. Mata udah ketutup Tuhan. Tuhan udah tenggelam nih Tuhan. Tapi nggak terlihat kayak aja pertolongan, ada tali turun, saya bisa naik, nggak ada. Tapi saya diingetin, emang kamu nggak bisa makan? Oh iya ya udah tenggelam tapi bisa makan. Kamu nggak bisa gini, nggak bisa, masih bisa. Begitu, jadi sebetulnya apa yang kamu perlu begitu kan? Itu pergumulan pribadi begitu ya waktu ngurus itu. Lalu waktu Tuhan pimpin sampai almost selesai. Kalau Bapak Ibu pernah ingat saya bilang kalau saya udah cukur ini berarti udah saya cukur. Jadi saya bilang waktu Tuhan udah nyampaikan sesuatu yang penting itu, Tuhan thank you. 15 tahun Bapak Ibu. Tuhan latih bagaimana supaya bisa sabar. Segala macam cara. Yang benar tentunya ya. Jalur-jalur semua. Tuhan bilang enggak. Mau siapa dia. Tapi pertolongan itu bisa benar-benar seperti tidak pernah kita bayangkan. Tiba-tiba ketemu teman. Tiba-tiba dia ini. Tiba-tiba semua. Dikala seperti ini akhirnya bisa gak sih? Kalau temen semua udah lalu lupain aja. Udah kita maju betul, yang masa lalu kita lupain. Tapi gimana ini dilupain? Saya bilang, semuanya urusan ada di sini gitu. Kalau gak selesai gimana? Gitu. Nah itu pergumulan saya pribadi. Tapi sabar menantikan waktu Tuhan itu saya gak sabar terus. Tapi Tuhan bawa saya untuk ngelihat 15 tahun kamu bisa nunggu kan? Gitu. 15 tahun. Saya bilang kalau orang dari hamil anaknya udah SMA. Dari itu sampai SMA baru urusan itu ada terangnya. Jadi tapi saya percaya setiap orang punya pergumulan masing-masing. Jadi jangan pernah pikir bahwa Tuhan kok kayaknya gak tolongin. Saya yakin itu Tuhan akan tolong. Cuman tolongnya apakah itu jadi selesai atau Tuhan buka lembaran baru atau Tuhan kasih alternatif baru, kita gak tahu. Saya aja cuman meyakini begini, ya Tuhan ampun ya. Karena
saya makan masih bisa. Saya cuman dulu bilang, Tuhan saya pengen jalan-jalan sama anak-anak keluar kota, nggak bisa. Itu aja. Ya udah saya kasih tahu anak-anak, anak-anak bisa ngerti. Tapi anak-anak semua mengalami sekolah di luar negeri, ada yang dapat beasiswa dan lain-lain. Ya udahlah, itu kayak sebagai ganti aja kan. Cuman kamu aja yang nggak usah pergi, gitu kira-kira. Ya udah. Tapi akhirnya Tuhan kasih saya kerjaan yang saya keluar kota terus malah. Seperti itu. Jadi Tuhan ngomong, kamu mau keluar kota kan? Nah, sekarang kamu keluar kota terus, begitu. Seperti itu. Jadi Tuhan kalau ngomong, aduh malu jadinya, apa yang kurang? Yang dulu Tuhan ini gara-gara ini nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa. Ternyata yang kita ngomong nggak bisa ini, nggak bisa itu, Tuhan jawab semua loh. Persoalannya belum selesai. Tapi persoalan itu apa yang kita pikir, Tuhan ini gimana nggak beres-beres, saya mau ini. Tuhan tutup semua itu. Dengan caranya. Jadi sebetulnya kalau kita sabar itu nggak ada ruginya sebetulnya. Karena Tuhan terlalu tahu apa yang kita butuhkan. Cuman masalahnya pikiran kita seringkali kita mau Tuhan nih, pengen kayak gini loh terjadi. Kita mau Tuhan lakukan seperti yang kita mau. Nah itu kekeliruan kita kan. Tuhan saya punya temen nih yang ini, tolong Tuhan pimpin dia ya Tuhan biar ini selesai. Saya pengen tuh selesainya dengan cara seperti yang kita pikir, saya pikir. Gak pernah beres. Ya kita tahu lah di negara ini urusan seperti apa. Kalau kita nggak pakai yang kayaknya tinggi-tinggi begitu, yang hebat-hebat, siapa yang mau dengerin? Pakai yang tinggi-tinggi hebat-hebat, nggak selesai tuh. Temen sih selalu ngomong, ingetin saya, Tuhan itu maha kuasa. Kalau memang mau tolongin mah gampang. Bener, amin. Tapi gimana dong? Ini memang Tuhan nggak mau tolongin atau mau tolongin? Wah itu kan jadi pergumulan kita seperti itu. Tuhan ayo dong, kasih sedikit lahin. Kayak gimana lah gitu bakalnya. Oh 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Kan enak nih, tahun nanti. Gak pernah ada tuh. Tapi waktu Tuhan gak pernah terlambat. Saya lagi pikir, aduh ini tahun depan, maksudnya tahun 2026, resesi akan datang. Bisa akan berat Indonesia. Tuhan gak punya duit, segala macam bagaimana ya. Orang banyak susah, kerjaan banyak hilang, pergumulan seperti itu. Saya pikir semua dari kita bisa jadi punya pergumulan yang sama. Soal keuangan, soal lapangan kerja, soal relasi dan lain-lain. Tuhan ini gimana nih, waktu udah semakin deket ini. Tuhan kasih jalan keluarnya luar biasa. Yang kita gak pernah pikir betul-betul itu. Nah apa yang saya alami bukan berarti pas Bapak Ibu akan mengalami seperti yang saya alami. Tapi pergumulan Bapak Ibu pasti akan menuju ke sana yang akhirnya kita tahu gak ada rugi sedikit pun kita ikut Tuhan. Gak ada sedikit pun rugi untuk kita bekerja mati-matian untuk Tuhan. Kenapa? Terlalu baik Tuhan untuk kita. Rugi sekali kalau ada pelayanan dan kita gak ikut sebetulnya. Karena kita gak pernah lihat bagaimana Tuhan pelihara. Wah itu kan mujizat yang luar biasa. Bisa merasakan bagaimana Tuhan memelihara langkah kita. Jadi dulu di saat awal-awal Yayasan Mika, ada beberapa orang yang komplain dengan almarhum Pak Bigman. Wah begini. Ini kapan, apa. Waktu Tuhan gak pernah bisa yang kita atur. Bagaimana Tuhan memelihara umatnya itu benar-benar luar akal kita. 24 tahun Tuhan pelihara Yayasan Mika, Sekolah Kristen Makedonia. Dan hari ini makin baik, makin hebat. Ya saya harap yang di sana guru-guru tetap humble gitu ya. Saya selalu ingatkan mereka kok kalau lagi pas ketemu, ingat ya. Bukan berarti kamu nih pada keren jago-jago semua gitu kan. Jadi rasa anaknya jadi juara olimpiade dan lain-lain. Terlalu gampang bagi Tuhan tuh membalik apa yang mereka dengar keliru dari kalian tuh jadi benar. Bisa jadi kalian ngajarin keliru kok. Cuman Tuhan aja sayang sama murid-murid itu, anak-anak dengarnya lain. Gampang sekali kalau Tuhan mau bikin itu. Cuman untuk ngajarin kita, Tuhan yang bekerja di sana bukan kita. Nah kesabaran Tuhan itu sebetulnya membawa kita bukan hanya menantikan pertobat. Ya Tuhan mau kita bertobat sungguh-sungguh ya. Tapi melihat ini loh, di dalam kesabaran itu, Tuhan tindakan Tuhan luar biasa. Ya. Yang kedua ya, kedegilan manusia tidak mengganggu kesetiaan Tuhan, kesabaran Tuhan. Kita nih, kalau mau dibilang kopoh gitu ya, keras kepala, saya pikir
kita nih banyak keras kepala, apalagi setelah usia 40 tahun. Ya, kita lebih keras kepala lagi. Dan kita bisa cuek dengan Tuhan. Kita pikir ya udah Tuhan nggak mau bantu, ya udah. Tuhan nggak sayang saya, udah. Bisa jadi kita pikir begitu. Kalau kita udah lagi sepeleng kan. Cuman ya saya ingetin jangan sepeleng. Tuhan terlalu sayang sama kita. Apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kalau nanti ya suatu waktu tertentu kita ingat lagi lihat ke belakang, aduh, nggak ada sedikit pun yang kita bisa komplain. Karena kesulitan dan lain-lain itu memang patutnya kita mendapat itu kok. Kan kita memang umat berdosa yang ada di bawah hukuman. Jadi seandainya kita susah, kita harus menderita, memang kita mestinya begitu. Memang kita mestinya menderita. Tapi kalau kita lihat lagi, saya nggak harus menderita yang gimana-gimana kok. Karena Tuhan memberikan lebih baik. Mau komplain apa? Makanya betul ada satu hamba Tuhan dulu bilang, nanti ya di akhir zaman, yuk, itu sebuah lutut bertelut itu benar itu. Dan gak ada orang yang bisa bilang, saya kenapa mesti masuk ke neraka? Gak bisa ngomong. Nanti mungkin ada filmnya kali, diputerin. Setiap kali melawan Tuhan, Gak ada alasan untuk dia gak masuk ke sana. Dia akan membawa dirinya sendiri masuk neraka. Itu saya dijelasin seperti itu. Saya pikir, benar juga. Mau berhadapan dengan Tuhan apa? Sebab semua hal yang baik yang Tuhan berikan kita tolak. Tapi selalu kita terjemahkan hal yang baik itu melalui semua yang menyenangkan yang kita suka. Bukan seperti apa yang menjadi planning Tuhan. Nah itu kita bisa berkaca dengan bangsa Israel yang jalan di padang gurun itu 40 tahun. Itulah kita sebetulnya. Jadi sabarnya Tuhan, sabar bukan main. Tuhan sabar bukan main. Dan Tuhan mau kita jadi sabar. Makanya hari demi hari kalau ingat soal kesabaran, gak ada alasan tuh saya gak sabar. Kenapa sih mau cepet-cepet? Nah selalu seperti itu. Tuhan ini bisa terlambat, Tuhan masih jauh WB. Kayak gitu kan kalau nyetir, ini jalannya pelan amat nih. Waduh saya kalau udah kayak gitu, kamu mau jalan pelan boleh aja, jangan di tengah-tengah dong, di pinggir gitu kan. Ya, namanya juga gak mau cepet. Wah itu kalau di jalan tuh bisa begitu tuh. Tapi sekarang saya oke, ya udah, saya mesti cari aja jalan sendiri begitu ya. Ya orang mau jalan pelan kan kita nggak boleh komplain. Ya memang peraturannya jangan cepet-cepet kan mestinya. Nah seperti itu. Jadi Tuhan ngajarin saya lebih banyak untuk bagaimana lebih sabar menghadapi ini. Banyak hal, bukan hanya soal di jalan ya. Tapi ya lebih pragmatik sekarang saya. Ya udah jalanin aja, nggak usah pikirin terlalu pusing-pusing gitu ya. Ya Tuhan izinin ini, pasti ada sesuatu yang baik. Udah, itu. Lebih menikmati apa yang Tuhan kerjakan di hidup kita. Meskipun kadang gak cocok dengan apa yang kita mau. Apa yang bisa kita lakukan? Nah Bapak Ibu, kalau misalnya kita, ini ada beberapa ya. Kalau kita tuh, suka bicara, nggak sabar untuk diem begitu ya, gigit bibir. Kalau mau ngomong gigit bibir, nggak bisa ngomong. Nggak. Kalau kita tuh seringkali mau cepet marah dan lain-lain itu ya, kita tahu, ingat gigitnya bibir dulu. Kalau gigit bibir ada rasa sakit, mulai lebih mikir kita. Kalau enggak kita rasa kita yang benar kan, gitu. Jadi abis itu pelan-pelan mulai lebih mencerna lagi. Karena kalau memang emosi itu ya, kita bisa salah langkah sih. Bisa salah langkah. Makanya selalu ada yang, ada pepatah, yang suara paling kenceng, yang salah tuh. Gitu. Karena biasanya orang kalau ini ya ngomong baik-baik aja. Bisa diskusi enak gitu kan. Tapi kalau yang, lihat aja mungkin dia yang salah nih. Kemungkinan begitu ya. Yang kedua, kalau nggak sabar untuk marah, isi rongga mulut dengan air. Ya udah minum aja. Mau marah lah. Jadi kalau marah-marah begini, saya udah agak lebih reda lah daripada dulu gitu ya. Enggak sampai seperti itu. Tapi ada yang ngajarin saya, udah lu ambil minum aja, jangan ditelan, taruh di mulut. Nah, jadi diam aja.
ntar gue jadi sembur orang. Saya bilang, ya lu diemin di mulut aja jangan dikeluarin gitu. Itu kalau kita ini ya mau marah tapi kita tahu aduh mestinya enggak. Udah minum aja tapi jangan ditelan gitu. Yang ketiga, kalau nggak sabar menunggu waktu, jangan bikin janji. Kalau suka-suka itu anak muda, iya nih Pak, dia nih paling parah nih kalau janjian selalu lambat, udah jangan dijadiin cowok kamu. Dia bilang, ya kan kalau dia telat-telat kamu nggak suka ya kamu pilih cowok lain yang tepat waktu. Nah itu, tapi sayang, nah ya udah. Kalau kamu sayang, kamu sabar aja tungguin. Kalau enggak ya nggak usah bikin janji, ya kan datang aja sewaktu-waktu bisa pergi, enggak gitu. Jadi itu pergumulan anak muda kan begitu. Yang cowok juga sama, Pak dandannya lama banget. Ini padahal saya udah datang lebih awal, ujung-ujungnya telat juga katanya. Itu telat berangkat. Ya udah kamu rasa kamu bisa nggak next time udah menikah dia dandan lama? Nggak bisa ya jangan pilih aja yang lain ya kan. Iya tapi suka, repot itu jadinya. Tapi memang ya itu pergumulan hidup begitu. Kalau kita nggak bisa ini ya jangan buat janji dengan orang yang kita tahu telat melulu. Ya, ya itu di Indonesia kadang-kadang di daerah gitu acara kita jam 17 nggak ada orang, satu orang datang. Pak nggak apa-apa Pak, nanti juga jam 6 pada datang. Sejam, durasi telatnya tuh sejam Bapak Ibu. Bener, jam 6 kurang itu udah mulai pada datang. Saya bilang, masa mesti ngibulin mulainya jam 18 begitu ya. Jam kita maunya mulai jam 5, kasih tau jam 16 gitu mulainya. Karena nanti jam 17 kumpul. Kan ngajarnya nggak bener ya. Tapi ya begitu di daerah-daerah tertentu begitu sampai hari ini. Jadi kalau ngarepin orang tua datang, ya udah siap-siap ada jam karetnya. Jadi tapi ya kita tetap mesti siap. Jam 5 ya kita sebelum jam 5 udah mesti siap gitu kan. Nah ya udah terpaksa korban begitu. Karena ada tertentu orang tuh udah datang masih kita nggak ada gitu kan yang tepat waktu tepat. Ya inilah Pak, kami ini begini nih katanya. Mesti sekolah nih semua pada dulu sekolahnya banyak madol kali gitu. Yang keempat kalau nggak sabar mau makan terus. Nah ini perempuan kadang-kadang kita nggak boleh nemil. Tapi kalau ke mall ada keripik beli kan kacang iya, nanti ada kue apa, ini risolnya enak, yang ini. Apa untuk sore nanti kan kadang-kadang kita ini jadi seperti itu. Jadi katanya kalau ini ambil waktu berdoa. Mau makan berdoa aja gitu. Sabar makan terus gitu ya. Saya sendiri suka nemil. Jadi Yuni itu suka ngomong, udah berhenti beli kacang, beli apa. Saya suka dibawain, saya nggak beli. Karena dari luar kota tuh suka ada orang tuh yang bawain jajanan daerah. Yang keripik-keripikan lah apa. Ini ngapain sih beli kayak gini? Enggak dikasih. Udah sama Yuni dikasih ke orang lain. Tapi ya yang saya suka sih paling tertentu kan kayak kacang atau apa. Kalau keripik-keripikan juga saya nggak makan begitu gitu ya. Tapi maksudnya bagaimana stop? Jadi kalau mau ya berdoa dulu aja. Doa aja. Doain siapa. Menghindari rasa lapar yang diingat-ingat begitu ya. Kalau tidak sabar dengan anak kecil, jangan menikah. Nah, ada yang suka, waduh paling ini. Tapi saya bilang berdoa ya, karena kamu dulu juga pernah kecil, saya bilang. Jadi jangan lupa kamu dulu pernah nyusahin orang. Nah, semoga kamu dapat anak yang lebih baik dari kamu waktu kecil, saya bilang. Jadi saya kalau anak-anak, waduh saya paling gak suka Pak anak kecil apa-apa. Ya jangan nikah lah saya bilang. Entar kamu pasti punya anak kecil saya bilang. Ya tapi kalau anak sendiri malahin lah Pak. Belum tentu saya bilang. Kamu dulu aja waktu kecil nakal kamu udah lupa saya bilang. Ini yang terjadi. Jadi ada macam-macam Bapak Ibu yang membuat kita bisa gak sabar. Jadi kalau saya kan gak sabarnya karena ya mobil apa-apa kayak gitu. Bapak Ibu bisa jadi gak sabar yang lain. Tapi balik firman Tuhan ingetin Allah itu begitu sabar, betul-betul sabar. Sabarnya itu nggak bisa diukur dengan manusia. Kita tahu Allah di tempat maha tinggi itu nggak ada ruang dan waktu. Padahal kesabaran itu soal waktu. Saya tuh lagi nyari-nyari video nggak nemu Bapak Ibu.
Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu pernah nggak lihat video tentang di Amerika. Jadi mereka tuh akan targetnya pokoknya satu orang gitu ya, lagi beli di McD misalnya, udah kerjasama dia sama McD-nya atau mana lah pokoknya fast food begitu, pesen salah, dikirimin salah, pokoknya orang tuh dikasih pencobaan kayak begitu terus selama 3 menit. Kalau dia nggak marah, nggak jadi, apa ini saya nggak jadi order apa, udah gagal. Tapi kalau dia 3 menit sampai habis waktu 3 menit dia dikasih $100. Nah ada tuh orang, saya aja nggak sabar ngeliatinnya, jahat amat sih gitu kayak ngisenginnya itu loh. Sabar, tapi orang, oh oke, ya. Ini saya tadi pesen bukan pakai telur gitu misalnya. Ini pakai telur, bisa diganti nggak? Oh iya, lama 30 ini orang nanti chefnya bakal keluar katanya gitu kan. Nggak keluar-keluar, dia nungguin. Sebentar ya, chefnya masih ada repot. Dia nungguin 1 menit, baru keluar ini. Oh kamu nggak suka telur, oke masuk. Keluar pakai telur lagi. Ya kayak gitu-gitu lah pokoknya. Itulah terus ngomong apa-apa bisa diulangin, ngomong saya nggak dengar yang terakhir kenapa ini, oh tapi ditulisnya lain gitu ya. Nah kan sudah saya bilang misalnya pesen 3 gitu ya, dia tulis 2 lagi gitu. Bang kayak gitu-gitu. Tapi kalau dia bertahan sampai 3 menit, ada yang tepuk tangan di situ duduk itu, sebelumnya krunya mereka tepuk tangan, dia dikasih cepet, dia baru ngeh. Dikasih $100 dia baru ngeh. Saya sebetulnya pengen lihat apa kasih itu. Jadi saya sendiri keinget itu, setiap kali kalau mau satu tindakan yang bisa jadi itu adalah bagian tidak sabarnya saya ingat seperti ada $100. 3 menit. Tunggu 3 menit. Tuhan kasih $100 nanti. ini itunya saya sendiri gitu ya. Aduh, keinget itu tunggu 3 menit. Jadi biasa setelah 3 menit udah reda. Kan ini spanning dan lain-lain itu sewaktu-waktu tuh kayak voltase itu spike begitu. Tapi kan sebetulnya kalau udah begitu reda ya udah kalem, bisa memahami kesulitan orang dan lain-lain. Oke. Kalau tidak sabar sama Tuhan bagaimana? Pernah nggak sabar sama Tuhan? Saya pernah kan itu, saya udah tadi cerita. Bapak Ibu pernah nggak sabar sama Tuhan? Jangan ya, jangan sampai. Karena Tuhan sabar sekali sama kita. Kalau kita nggak sabar sama pasangan kita nggak sabar di jalanan, kita nggak sabar sama atasan kita nggak sabar sama bawahan kita nggak sabar rekan kerja kita, tetangga kita, itu manusiawi. Tetapi hari ini kita belajar, jangan sampai hal-hal itu justru mengganggu. Tapi biarlah kita boleh menjadi teladan, itu kan sebetulnya yang kita mau. Ini nggak hanya untuk perempuan sebetulnya. Perempuan sebetulnya banyak hal sabar. Tapi memang perempuan lebih banyak bicara daripada laki. Itu nah seringkali keserimpet. Nah, jadi perempuan juga mesti hati-hati waktu ngobrol-ngobrol. Paling enak ngobrol. Saya kalau lagi pergi dengan tamu atau apa, kita laki-laki kenalan ya, oh, oke ini cerita ini. Paling 10 menit selesai. Nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Perempuan baru kenal, sepanjang jalan 1,5 jam bisa, ada aja cerita. Saya bilang kalian bikin novel bagus kayaknya, udah nyambung. Bisa cerita ada aja, ada baru kenal. Saya kalau baru kenal, ya cerita apa? Oleh hobi lah, ini. Tapi kan nggak bisa nyentuh privacy, udah ke arah privacy udah dah, kita stop. Ya paling ini gimana, ini daerah ini ya ada-adain aja. Oh ini daerah ini bagus juga ya, tambah. Tapi udah diem. Tapi perempuan di belakang cerita, wah nyambung terus. Saya bilang kalian hebat. Makanya kalau dibilang laki ngomong 1 kata, perempuan 3 kata. Bisa jadi benar. Ya. Perempuan memang aktif. Makanya Tuhan pilih banyak perempuan jadi pekabar Injil. Jadi ibu-ibu kalau belum jadi pekabar Injil jangan lupa. Ya. Cerita tentang kebaikan Tuhan Yesus kepada orang lain. Jadi Tuhan ingin kita jadi seperti Yesus. Bisa sabar. Ya. Tuhan mau itu memang. Kalau tadi dibilangnya sabar menanti Tuhan datang. Betul, kita mesti sabar karena kita nggak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Atau kita yang menghadap Tuhan duluan, kita nggak tahu. Tapi selagi masih ada waktu ini memang mari kita kerjakan bagian yang Tuhan kasih kepada kita sebaik-baiknya. Bisa jadi orang nggak bisa terima, ya nggak apa-apa. Nggak selalu harus orang suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita tahu yang kita lakukan itu keliru, kita mesti perbaiki.
Tapi kalau kita ngabarin Injil, kita tahu ini kita benar caranya, nah barangkali keliru, perbaiki caranya. Kalau kita, wah aktif nih kita mau tolongin orang atau apa, bisa jadi orang juga risih. Nah kita mesti awas juga gitu ya. Jadi nggak selalu di dalam rencana kita berbuat baik itu seperti yang Tuhan mau. Mesti hati-hati. Di dalam hidup kita Tuhan ingin bukan kita baik, soal baik bukan, tapi soal keselamatan. Jadi Tuhan dibilang di sini, Tuhan tidak lambat bukan soal yang lain-lain, tapi tidak lambat di dalam tindakan Dia supaya kita bertobat. Nah itu menjadi kunci utama. Jadi agama-agama lain itu semua bicara soal berkat-berkat jasmani itu. Keamanan lah apa-apa, Tuhan gak bicara soal itu. Itu urusan kamu. Makanya saya bisa mengerti kenapa dulu Pak Tong gak mau di soal ulang tahun. Gak usah raya-rayain ulang tahun. Apa itu ulang tahun? Cuman kamu tambah aja umur. Itu juga saya pikir. Gak perlu nginget-nginget sesuatu yang ya untuk happy-happy doang begitu. Tapi dia mau untuk kita pakai waktu sebaik-baiknya. Ceritakan Injil, kabarkan itu ke orang-orang. Biar banyak orang tahu tentang Kristus dan diselamatkan. Jadi konsep itu biar di kepala kita, waktu kita sabar pun, sabar kita itu untuk menolong orang akhirnya bisa percaya pada Kristus. Bukan jadi meninggalkan Tuhan karena kelakuan kita. Nah ini penting. Karena berapa lama sih kita hidup? Berapa banyak jiwa udah kita bawa kepada Tuhan. Itu yang menjadi PR kita. Tuhan sudah selamatkan kita, sudah waktunya kita isi hari-hari kita untuk sebanyak mungkin bisa bawa orang terus semakin dekat sama Tuhan. Yang belum kenal jadi kenal, yang sudah kenal Tuhan dikuatkan, nggak lari dari pelayanan. Kiranya Tuhan menolong kita semua, kita menjadi orang yang lebih sabar lagi, karena Tuhan terlalu sabar dengan hidup kita. Mari kita berdoa.